Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Yanuar Saputra dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu papa saya sendiri, untuk tugas sejarah dan juga untuk mendapatkan informasi mengenai masa Orde Baru ini. Di mana yang kita ketahui, Orde Baru seringkali disingkat Orba adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau biasa disingkat Super Semar yang berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Oke, apakah Bapak udah siap diwawancarai? Oke, siap. Oke, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin namanya siapa dan lahir tahun berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Saputra. Lahir tanggal 7 bulan Maret 1955. Oke, baik. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana menurut Bapak kebijakan-kebijakan politik pada masa Orde Baru tersebut? Menurut hemat saya, kebijakan politik pada masa Orde Baru ini membawa dampak perubahan-perubahan yang baik terhadap bangsa dan negara ini. Mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang menghidupkan kembali fungsi-fungsi lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Di antaranya menghidupkan fungsi dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang membentuk GBHN, menetapkan pemilu, memilih presiden dan wakil presiden dalam 5 tahun sekali, dan presiden dan wakil presiden dapat dipilih kembali secara demokrasi. Yang dimana pada masa Orde Baru ini pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengatur pembangunan di negara ini secara nasional yang disebut Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Yang dijalankan dari rencana tersebut lahirlah pelita-pelita 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Yang masing-masing pelita mempunyai target untuk kemakmuran bangsa ini. Oke. Dan untuk mungkin pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kedua, bagaimana kebijakan ekonomi pada saat itu? Kebijakan ekonomi di masa Orde Baru yang kita tahu tadi adalah dasarnya adalah GBHN, langsung dijabarkan melalui pelita-pelita tersebut atau pelita-pelita dalam arti pembangunan 5 tahun ini. Dalam pembangunan 5 tahun ini pemerintah membuka dan menarik investor-investor asing datang ke Indonesia untuk tujuan menanamkan modal atau mendirikan pabrik-pabrik industri yang menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia, khususnya di bidang industri, berdampak kepada perubahan sosial di dalam masyarakat yang tadinya petani menjadi pekerja. Menurut hemat saya, ini merupakan suatu perubahan dari agraris ke industri. Di masa Orde Baru ini, yang saya alami banyak perubahan secara ekonomi, di mana pada sebelumnya adanya kesulitan sandang, pangan, papan. Dengan adanya Orde Baru, semua kebutuhan masyarakat mudah didapat. Misalnya dalam kebutuhan pangan, pemerintah membantu masyarakat dengan subsidi dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Di sini ada, bagaimana keadaan sosial pada masa Orde Baru tersebut? Di dalam keadaan sosial masyarakat di Indonesia pada masa Orde Baru yang menurut hemat saya
Masa Orde Baru ini banyak sekali membawa perubahan diantaranya mudahnya mencari pekerjaan atau terbukanya lapangan pekerjaan. Rakyat tidak buta huruf lagi yang dapat meningkatkan kualitas SDM secara nasional atau di Indonesia. Tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara semakin tertib dan teratur. Itulah pokok-pokoknya seperti itu untuk tingkat sosialnya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.